Halo teman-teman Flow Film, adakah di antara kalian yang sedang butuh uang? Haha, sepertinya pasti iya ya. Nah, kali ini ada film yang berjudul 13 Sins atau 13 Dosa yang rilis pada tahun 2014 yang akan menceritakan tentang sebuah tantangan dalam permainan. Di mana jika orang tersebut bisa menyelesaikan permainannya, maka orang itu akan mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak. Nah, bagaimanakah bentuk permainan, tantangan, serta hadiahnya? Daripada berlama-lama lagi, siapkan diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film, terlihat di kota Perth, Australia sedang diadakan acara perayaan seorang profesor dari sebuah universitas. Profesor itu bernama Edgar. Saat Edgar dipanggil untuk menyampaikan kata sambutan, terlihat muka si Edgar penuh dengan tekanan. Sebagai seorang profesor, sangat aneh jika si Edgar malah menyampaikan candaan jorok dan menyeramkan. Dan yang lebih parahnya lagi, saat pembawa acara wanita itu mendatanginya, Edgar menahan tangan wanita itu lalu mengambil pisau dan memotong jari wanita tersebut. Yang sontak membuat para tamu undangan menjadi gempar dan berlarian keluar ruangan. Kemudian datang seorang petugas keamanan yang ingin mengamankan si Edgar. Namun Edgar malah akan mengambil sesuatu dari balik jasnya. Karena mengira Edgar akan mengambil pistol, terpaksa petugas itu menembak Edgar. Yang ternyata Edgar hanya mengambil teleponnya yang sedang berdering. Hari itu juga Edgar meninggal dunia. Kita berpindah ke kota New Orleans, Louisiana. Seorang pria tengah mendapat telepon dari bank perihal hutangnya yang belum dibayar. Kemudian pria yang bernama Elliot tersebut terlihat begitu semangat untuk pergi bekerja. Sebelum berangkat bekerja, Elliot pamit dulu dengan tunangannya yang bernama Shelby. Tak lupa pamit juga dengan si bayi yang sedang dikandung tunangannya itu. Dan 1 minggu lagi Elliot dan Shelby akan melangsungkan pernikahan. Betapa terkejutnya Elliot ketika tiba di perusahaannya, ia malah dipecat. Padahal Elliot yang bekerja sebagai sales ini justru penjualannya yang paling banyak. Hanya karena Elliot terlalu jujur dalam bekerja tanpa mau merugikan pelanggan, oleh karena itu alasan itulah ia akhirnya dipecat. Elliot mempunyai seorang adik yang mengalami cacat mental. Adiknya itu bernama Michael, yang Elliot lah mengurusnya, dan jika Elliot kehilangan pekerjaan, maka ia tidak bisa membiayai obat jalan sang adik, bisa-bisa adiknya dimasukkan ke panti sosial. Setelah itu, Elliot menemui ayahnya yang tinggal di apartemen sendirian. Ayahnya Elliot tidak pernah setuju hubungannya dengan si Shelby. Ya, ayahnya Elliot tidak menyukai Shelby karena perbedaan jenis kulit mereka. Di sanalah kehidupan Elliot mulai terasa sempit. Malam itu dengan uang yang tersisa, Elliot mengantar adiknya untuk mengambil obat. Setelah itu, Elliot berkendara mencari angin segar untuk sedikit menenangkan pikirannya. Di dalam mobil itu bersama seekor lalat yang terus mengganggunya. Tiba-tiba ada sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal. Orang itu tahu nama asli Elliot berserta seluruh sejarah keluarga Elliot. Bahkan kondisi ekonomi tahu, begitupun dengan tabungan dan hutang-hutang Elliot, semua diketahui oleh si penelepon itu. Kemudian penelepon itu memberi selamat kepada Elliot dan mengatakan ada sebuah permainan dengan sebuah hadiah yang sangat fantastis. Penelepon itu mengetahui ada seekor lalat di dalam mobil Elliot. Tantangannya adalah jika Elliot membunuh lalat itu, maka di rekeningnya akan bertambah saldo sebesar $1.000. Antara percaya atau tidak, Elliot pun langsung membunuh lalat tersebut. Tiba-tiba masuklah SMS banking yang memberitahukan $1.000 telah ditambahkan ke dalam rekeningnya. Wow. Kemudian penelepon itu menelepon lagi dengan mengatakan bahwa tantangan selanjutnya adalah Elliot harus memakan lalat yang baru ia bunuh itu dengan tambahan saldo menjadi $3.600. Setelah tiba di rumah, Elliot yang masih bingung itu pun kembali memeriksa saldo rekeningnya yang ternyata benar ada tambahan $1.000. Lalu Elliot pun memakan mayat lalat yang telah ia bunuh itu dan langsung ada tambahan saldo sebanyak $3.600. Elliot pun merasa sedang diperhatikan. Namun si penelepon malah menjelaskan bahwa kekayaan luar biasa telah menunggu Elliot di luar sana. Terdapat 13 tantangan keseluruhan yang Elliot telah menyelesaikan 2 tantangan yang berarti hanya tinggal 11 tantangan lagi.
Tapi ketentuannya adalah jika Elliot tidak menyelesaikan tantangan itu hingga akhir, maka seluruh uang yang dikumpulkan dari tantangan sebelumnya akan dianggap hangus. Dan syarat lainnya adalah jika Elliot memberitahu siapapun soal tantangan itu, maka tantangan dan hadiahnya juga dibatalkan. Si penelepon juga mengatakan setiap tantangan hadiahnya akan meningkat. Bahkan pemenang terakhir mereka saja membawa total hadiah sebesar 6,2 juta dolar. Kalau kita kalikan dengan 15.000 rupiah, jadi total hadiahnya adalah sekitar 93 miliar rupiah. Elliot masih diberi pilihan antara boleh lanjut ataupun tidak. Namun dengan hadiah sebesar itu, Elliot pun menyetujui keikutsertaannya dalam permainan ini. Penelepon itu mengatakan bahwa pencipta permainan itu adalah orang yang disebut si kodok emas. Dan Elliot diperintahkan untuk segera istirahat karena tantangan ketiga akan dimulai esok pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tampak Elliot dan Shelby beserta orang tua Shelby sedang piknik di sebuah taman. Lalu handphone Elliot pun berdering. Tantangan ketiganya ialah Elliot harus membuat seorang anak kecil menangis. Sepanjang melihat taman itu, banyak sekali anak kecil namun ada orang tuanya bersamanya. Lalu terlihatlah gadis kecil yang sedang berlarian menjauh dari orang tuanya. Itulah kesempatan Elliot. Elliot membohongi bocah tersebut dengan mengatakan bahwa orang tua si anak tidak menyayanginya lagi dan petugas dari panti asuhan sedang menuju ke sana untuk menjemputnya. Anak kecil yang polos itu pun berlari sambil menangis menuju ayah dan ibunya. Elliot pun langsung bergegas pergi dan menaiki mobilnya itu. Namun si ibu dari anak itu datang dan dengan sangat marah melempar tong sampah ke mobilnya Elliot. Shelby pun membalas membentak ibu-ibu itu tanpa ia tahu apa yang telah tunangannya lakukan. Tantangan ketiga pun telah selesai dan Elliot mendapat hadiah 5.000 dolar. Setelah itu, Elliot dan Shelby pergi ke gereja untuk menjemput ayah si Elliot yang sedang berada di sana. Nah, saat itulah handphone Elliot kembali berdering bahwa tantangan keempat berhadiah 10.000 dolar, di mana Elliot harus membakar sebuah karya seni berbentuk rumah kecil yang ada di gereja itu. Bagaimanapun, walaupun ia tahu itu perbuatan dosa, tapi lagi-lagi karena masalah ekonomi, Elliot pun terpaksa melakukannya. Elliot membawa karya seni itu keluar dari pintu samping lalu membakarnya di sana. Namun api dari pembakaran itu malah meluas dan mulai melahap hordeng dan jendela. Dengan panik, Elliot menyalakan alarm kebakaran lalu mengajak Shelby dan ayahnya itu segera pergi. Saat Elliot akan pergi menggunakan mobilnya, tiba-tiba handphone kembali berdering. Di mana tantangan kelima, Elliot harus mengikuti seorang gelandangan yang barusan lewat di depan mereka. Lalu Elliot harus mengambil baju kerah dari gelandangan itu. Berpindah ke kantor polisi. Terlihat seorang detektif senior yang sedang memperhatikan seseorang yang sedang memberikan laporan. Mereka adalah ibu dari anak yang dibuat menangis oleh Elliot di taman pagi tadi. Lalu ada seorang petugas yang menempelkan gambar muka Elliot sebagai orang yang dicari karena telah membakar gereja. Si gadis kecil yang di taman tadi juga menunjuk gambar Elliot tersebut. What's this? This is just weird. And Dobbs on it. Go myself. They just let. Kembali ke Elliot yang akan menerima tantangan ke-6 dengan hadiah 50.000 dolar. Elliot harus mengajak seorang pria bernama Shaw yang alamatnya sudah diberikan oleh penelepon untuk pergi ngopi di warkop dekat apartemen tersebut sebelum jam 4 sore. Lalu saat Elliot masuk ke kamar Tuan Shaw yang tidak terkunci itu, suasana sangat sepi. Hingga Elliot menemukan Tuan Shaw di kamar mandinya sudah tidak bernyawa karena telah bunuh diri beberapa hari yang lalu. Tentu saja Elliot merasa ini adalah hal yang salah. Pergi mengajak orang yang telah menjadi mayat, namun ya lagi-lagi karena hadiah. Elliot pun mengajak Tuan Shaw menggunakan kursi roda dan seakan-akan si Tuan Shaw sedang membaca buku. Dan Elliot pun memapah mayat Tuan Shaw ketika masuk ke warkop yang masih belum ada pengunjung tersebut. Elliot pun memesan kopi untuk Tuan Shaw sementara jam hampir menunjukkan jam 4 sore. Dan betapa terkejutnya Elliot ketika datang 4 orang polisi yang memesan kopi tak jauh dari tempat duduknya. Kopi pesanan Elliot belum datang. Si pelayan warkop malah memberikan kopi kepada para polisi itu terlebih dahulu.
Karena sudah tidak punya waktu lagi, terpaksa Elliot mengambil salah satu kopi di meja para polisi itu dan menaruhnya di depan muka Tuan Shaw. No. Yang artinya tantangan ke-6 telah berhasil. Ya, walaupun Elliot harus sedikit berdebat dengan polisi yang kopinya diambil oleh Elliot itu. Setelah itu, Elliot pergi meninggalkan mayat Tuan Shaw di warkop tersebut. Dan yang membuat Elliot senang adalah menangnya ia berdebat dengan polisi tadi dihitung sebagai selesainya tantangan ke-7. Namun muka Elliot langsung berubah ketika ia tahu bahwa Michael adiknya sudah tidak akan mendapatkan obat lagi. Itulah yang menyebabkan Elliot semakin ingin memenangkan hadiah uang ini. Tiba-tiba ada sebuah bus kecil dengan sopirnya yang berkostum aneh mengajak Elliot pergi. Bus itu bagian dari anggota si penelepon. Sang detektif senior yang merasa aneh dengan kasus-kasus Elliot juga telah tiba di tempat ditemukannya mayat Tuan Shaw. Kemudian si detektif melihat seseorang yang sedang menginterogasi si pelayan warkop. Setelah orang itu pergi, si detektif langsung bertanya kepada si pelayan warkop. Yang dijawab pelayan, orang itu mengaku sebagai wartawan. Di dalam busnya, Elliot kembali mendapat telepon. Penelepon itu memberitahukan kartu perpustakaan Elliot telah jatuh di warkop tadi, yang membuat para petugas mengetahui identitasnya, dan jika Elliot tertangkap, maka setidaknya hukuman 10 tahun penjara sudah menunggunya. Namun, penelepon meyakinkan Elliot bahwa jika ia menyelesaikan seluruh 13 tantangan, maka semua tuntutan hukuman akan dihilangkan. Sementara itu, si detektif mendatangi orang yang mengaku wartawan kepada si pelayan warkop tadi. Namun, orang tersebut tampak ketakutan dan mengatakan kepada si detektif itu jika ia melihat Elliot segera habisi di tempat. Elliot diantarkan oleh bus itu ke sebuah motel untuk tantangan selanjutnya. Ketika sebuah kamar dibuka, di dalam sana sudah ada seorang pria yang terlihat kebingungan dan tidak tahu seperti ia digerakkan sesuatu. Lalu masuklah seorang suster yang aduhai, dan Elliot tak tahu apa yang akan terjadi. Ternyata pria itu adalah teman satu SMP-nya dulu. Sementara si suster mengeluarkan sebuah alat pemotong. Kemudian telepon masuk dan penelepon itu mengatakan bahwa pria yang di sana itu adalah yang selalu menyiksa Elliot saat SMP bersama saudaranya. Inilah tantangan ke-8 bernilai $100.000, di mana Elliot harus memotong tangan si pria tersebut. Elliot sangat menolak awalnya. Namun ketika ingat semua resiko yang akan ia tanggung, Elliot pun tetap akan lanjut. Dan anehnya, dengan muka bingung, pria tersebut rela jika tangannya diamputasi. Elliot pun sudah siap dengan peralatan memotongnya, dan pria tersebut seperti meyakinkan Elliot dengan terus mengungkit keculunan Elliot yang selalu ia katakan dari SMP dulu. Akhirnya dengan yakin Elliot mengarahkan alat pemotong itu untuk mengamputasi tangan si pria itu. Dan tentu saja pria itu berteriak kesakitan yang amat sangat sakit. Dan dengan mobil pria itu juga si Elliot mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah mengantar ke ruang perawatan, Elliot bertemu dengan si saudara dari pria yang suka membuli ia dulu itu. Elliot pun langsung memukul pria tersebut dengan kursi hingga babak belur. Dan ternyata memukul pria tersebut adalah tantangan ke-9-nya. Setelah itu, Elliot pergi ke sebuah gedung sewaan perayaan pranikahnya dengan si Shelby. Terlihat para tamu undangan sudah sangat banyak. Elliot datang dengan begitu keren. Saat itu Elliot menerima telepon untuk tantangan ke-10 yang semakin aneh, di mana nanti Elliot harus menghancurkan sekitar 75% barang-barang yang ada dalam acara di perayaan pranikahnya itu. Dan harus mengencingi salah satu riasan bunga mahal di sana sambil menyanyikan sebuah lagu internasional. Tibalah di acara, ayah dari Shelby memberikan kata sambutan. Setelah itu Elliot juga harus memberikan sedikit kata-kata sambutannya. Namun sesaat Elliot akan memberikan kata sambutan, datang beberapa security taman yang ternyata ingin menangkap Michael, adik si Elliot. Michael diduga telah melakukan hal buruk dengan memperlihatkan barangnya saat di taman kepada seorang wanita. Untunglah ibu dari Shelby mengajak semua tamu undangan untuk keluar sejenak. Michael menjelaskan kepada Elliot bahwa ada seseorang yang memaksa ia untuk kencing di depan wanita saat di taman itu. Dan karena 3 hari tidak minum obat, dia seperti ikut-ikut aja disuruh oleh seseorang. Teringat dengan tantangan ke-10-nya, Elliot merasa ini adalah waktu yang pas. Ia menyuruh adiknya lari sedang ia berpura-pura tidak normal dengan menghancurkan barang-barang di sana, termasuk mengencingi sebuah riasan bunga sambil menyanyikan sebuah lagu internasional. Tantangan ke-10 pun berhasil, dan saat para petugas keamanan mengejar Elliot,
tantangan ke-11-nya adalah justru harus menyerahkan diri kepada para petugas-petugas itu. Entahlah, Elliot sungguh merasa aneh dengan tantangan-tantangan ini. Singkat cerita, Elliot pun ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi dan sedang menjalani pemeriksaan. Di sebuah ruangan yang ada kameranya itu, Elliot diinterogasi atas semua yang telah polisi ketahui Elliot lakukan. Polisi pun mencurigai apakah ada seseorang yang memaksa Elliot melakukan semua itu. Sepertinya petugas mengetahui soal adanya suara-suara suruhan itu. Mungkin saja dulu ada kasus yang serupa dan karena bagian dari peraturan, Elliot pun tidak pernah mengaku akan adanya si penelepon itu. Dan yang lebih anehnya lagi, terdapat foto dari beberapa kejahatan aneh yang terjadi hari ini, yang petugas kira itu juga ulah si Elliot. Elliot pun merasa bingung dengan kejahatan-kejahatan aneh lainnya. Saat petugas penginterogasi itu keluar mengambil segelas kopi, Elliot mengambil salah satu kaki kursinya lalu menunggu petugas itu di belakang pintu. Dan pada saat si penginterogasi kembali masuk, Elliot langsung menodongkan kaki kursi itu lalu mengambil pistol petugas tersebut dan meminta kembali handphonenya kepada petugas lain. Saat itu ada telepon masuk lagi dari si penantang. Dengan marah, Elliot pun bertanya apakah ada pemain lain yang melakukan kejahatan aneh hari ini selain dirinya. Dan ternyata pemain lain itu beneran ada. Dan betapa liciknya penelepon itu baru mengatakan bahwa jika si pemain lain itu lebih dulu menyelesaikan 13 tantangannya, maka ialah yang hanya mendapatkan hadiahnya. Dan yang kalah akan dihukum sesuai kejahatan yang telah dilakukan hari ini. Saat Elliot sibuk mencari jalan untuk kabur, petugas penginterogasi itu berusaha kembali merebut pistolnya. Tanpa sengaja, pistol itu pun tertembak ke kaki si petugas. Saat petugas lain berusaha untuk masuk, Elliot pun melompat dari jendela dan mendarat ke bak sampah. Elliot pun berhasil kabur, namun handphonenya harus tertinggal di bak sampah itu. Di jalan, Elliot merebut handphone seorang pemuda yang sedang jalan-jalan, lalu berteriak kepada si penelepon itu. Namun si Elliot semakin parno karena harus berlomba dengan pemain lain, sedangkan handphonenya sudah tidak ada di tangannya lagi. Saking parnonya, saat ada seorang nenek-nenek yang lewat, Elliot pun dengan ketakutan bertanya kepada si nenek apakah si nenek itu tantangan atau si pemain. Sementara itu, si detektif kembali mendatangi orang yang mengaku sebagai wartawan di warkop saat itu. Si detektif merasa ada yang tidak beres dengan pria tersebut, apalagi pria itu selalu membawa sebuah koper. Ternyata di dalam koper itu terdapat ratusan foto-foto dari kejahatan-kejahatan aneh yang pernah terjadi. Dan istri dari pria itu pun pernah bermain permainan itu. Dengan salah satu kejahatannya di rumah, membunuh dan memakan anjing mereka sendiri. Sementara itu, Elliot sudah berada di rumah nenek-nenek itu dan terus bertanya apakah si nenek itu juga seorang pemain. Nenek-nenek itu tidak menjawab dan malah mengajak Elliot keluar rumah lalu meminta tolong kepada Elliot untuk memasangkan tali jemurannya, tali kawat yang sangat besar dan kuat. Elliot pun merasa aneh kenapa tiba-tiba di handphone rampasannya itu masuk sebuah SMS yang mengatakan bahwa tantangan ke-12 sudah berhasil. Tiba-tiba terlihat dari ujung jalan terdapat banyak sekali muda-mudi yang sedang kebut-kebutan di jalan. Di saat itulah Elliot melihat tali kawat jemuran itu terbentang di tengah jalan dengan ketinggian pas di leher para pengendara itu. Elliot pun berusaha keras melepas tali kawat jemuran itu sebelum para pemotor melintas. Untunglah Elliot berhasil melepas ikatan tali maut itu. Saat Elliot berlalu, di sini terlihat ternyata pemimpin para pemotor itu juga sedang mendapat telepon tantangan. Di mana tantangan berikutnya para pemotor itu harus putar balik dan melaju lagi di jalan mereka barusan. Dan pada saat itu terlihat seorang pria misterius datang lalu memasang kembali tali jemuran itu. Elliot pun melihat itu langsung berlari mencoba menghentikan para pemotor karena dia tidak sempat lagi melepas tali jemuran itu. Namun para pemotor-pemotor itu tidak memperdulikan Elliot dan saat mereka melintasi tali jemuran itu, ya semua telah terpenggal. Tiba-tiba ada suara telepon dari salah satu tas para pemotor itu. Saat Elliot mengangkatnya, ternyata benar itu telepon tantangan untuk si Elliot. Elliot yang sangat marah dan sambil menangis melemparkan handphone tersebut dan ia mengatakan tidak ingin bermain lagi. Sementara itu, si detektif bersama si pria yang mengaku wartawan itu terus mengamati semua foto-foto kejahatan-kejahatan aneh yang semakin banyak terjadi.
Saat Elliot tiba di sebuah kerumunan orang, ia mendengar nada dering yang sama. Ternyata setiap pemain akan berubah nada deringnya yang khusus telepon dari si penantang. Si Elliot pun bertanya kepada orang-orang itu handphone siapa yang menggunakan nada dering tersebut. Lalu terlihat seorang pria kabur dan Elliot pun langsung mengejarnya. Nah, seperti ini nada deringnya. Pria itu mengambil sebuah mobil dan hampir saja menabrak si Elliot. Elliot pun juga mengambil sebuah mobil dari sana dan coba mengejar si pemain itu. Telepon berbunyi dan penelepon mengatakan pria itu juga telah menyelesaikan 12 tantangan. Elliot kembali membuang handphone itu dan saat ia berhasil menyusul mobil si pemain itu, ternyata si pemain itu berhenti di depan apartemen ayahnya si Elliot. Elliot pun masuk ke kamar ayahnya yang sedang terlihat makan malam itu. Elliot pun mencari ke setiap sudut ruangan kalau-kalau ada si pemain itu. Tiba-tiba ada yang datang ke kamar ayahnya, yang ternyata itu si Michael, adiknya Elliot. Dua kakak adik itu pun saling bertanya, kenapa mereka datang ke apartemen ayah mereka malam-malam seperti itu. Saat Elliot bertanya, jawaban si Michael mengaur-ngaur kemana-mana. Sambil si Michael mengambil sesuatu dari dalam tasnya, karena sudah yakin, Elliot pun langsung bertanya kepada adiknya, apa tantangan ke-13? Tell me, what's challenge 13? To kill a family. Dan Michael menjawab, tantangan ke-13 adalah membunuh salah satu anggota keluarga. Saat Elliot menyuruh Michael pulang saja, Michael tidak mau dan ia mengatakan bahwa ia ingin memenangkan sesuatu di dalam hidupnya. Ayah mereka tidak mendengar percakapan karena sibuk mendengar musik lewat headsetnya. Elliot pun mengingatkan Michael bahwa ayah mereka sangat menyayangi Michael. Elliot pun menceritakan kenangan ayahnya bersama saat Michael masih kecil. Namun Michael malah mengingat kenangan saat ayahnya memukul dirinya. Hal biasa bagi ayah dan anak. Dan itu digunakan Michael sebagai alasan untuk menghabisi ayah mereka. Si ayah telah melepas headsetnya dan ia jadi mendengar percakapan kedua anaknya itu. Namun si ayah malah tenang-tenang saja dan betapa terkejutnya Elliot dan Michael saat ayahnya mengatakan bahwa ia dulu juga pernah bermain dan menang. Dan yang paling memilukan adalah di tantangan ke-13 ayahnya dulu, ia menghabisi istrinya sendiri atau ibu dari Elliot dan Michael. Elliot pun dengan marah mengeluarkan pistolnya lalu memerintahkan Michael untuk keluar. Saat Elliot menodongkan pistolnya kepada ayahnya, ayahnya mengatakan kematiannya bukanlah akhir. Dan di luar dugaan, si ayah menyayat lehernya sendiri menggunakan pisau di meja makannya itu. Ya, dengan kata lain, karena ayahnya bunuh diri, tantangan ke-13 belum selesai. Sementara itu, si detektif sedang bergegas pergi sambil membawa koper yang berisi foto kejahatan-kejahatan aneh itu. Elliot dan Michael pun saling bertanya-tanya setelah melihat ayah mereka bunuh diri, apalagi saat Michael mengatakan salah satu dari mereka masih bisa menjadi pemenang. Elliot pun tidak mau melakukan itu dan mengajak Michael untuk segera pergi dari sana. Namun si Michael kembali terlihat merogoh isi tasnya. Saat sesuatu akan dikeluarkan Michael dari tasnya, Elliot pun refleks menembak adiknya itu. Saat sekarat itu, sang adik mengatakan ia ingin memberikan hadiah pernikahan kepada Elliot jika ia memenangkan permainan itu. Dan wow, sambil minta maaf, Michael ternyata memegang sebuah pisau lalu menusuk si Elliot. Setelah itu, Michael terus menusuk kaki Elliot yang mencoba menjauh. Namun, si Michael menghembuskan napas terakhirnya dan muncullah SMS bahwa Elliot telah memenangkan permainan dengan hadiah $5.700.000. Elliot pun keluar dari apartemen itu dengan luka tusuk di perut dan di kakinya. Dan si detektif melihat si Elliot keluar dari parkiran apartemen itu. Dan tahukah teman-teman, di dalam bagasi mobil si detektif ada mayat pria yang diajaknya bicara yang menyimpan foto-foto dari kejahatan-kejahatan aneh itu. Kemudian si detektif juga membakar foto-foto tersebut, lalu masuk ke apartemen ayah Elliot lalu menyiram bensin ke mayat Michael dan ayahnya. Tiba-tiba Elliot muncul lagi ke kamar apartemen ayahnya. Si detektif akhirnya mengaku bahwa ia hanyalah pekerja dari permainan itu dan bertugas untuk membebaskan para pemenang dari hukuman. Namun Elliot tidak peduli dan terlanjur marah. Ia pun menghabisi si detektif itu di apartemen ayahnya.
Dan masuklah SMS bahwa Elliot sudah didiskualifikasi dan hadiah uangnya telah ditarik. Setelah itu, Elliot pun menelepon Shelby, dan Shelby mengatakan bahwa semua kejahatan Elliot sudah dicabut dan tidak ada hukumannya. Dan di sini Shelby juga mengatakan bahwa ada seseorang yang meneleponnya dan mengatakan akan memberi uang jika ia mau memakan seekor lalat. Yang tentu saja membuat Elliot menjadi takut. Dan untunglah si Shelby tidak melakukannya lalu membuang mayat lalat yang telah ia bunuh itu. Nah, teman-teman Plot Film, berakhir sudah alur cerita film 13 Scenes. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Kalau dipikir-pikir, kalau beneran ada di negara kita atau dimanapun penelepon seperti itu, saya yakin banyak orang yang menerima permainan itu. Dan karena syaratnya tidak boleh memberitahu siapapun, jadi si pemain merasa dia sendiri yang melakukan itu di dunia ini. Padahal itu bisa menghancurkan dan menghabisi dirinya sendiri. Alah, apa itu? Sampai jumpa teman-teman ya. Jaga selalu kesehatan kalian.